mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk edisi Selasa 16 Juli 2024. Dialog Palembang pagi ini pendengar nanti kita akan berbincang-bincang ya untuk di kesempatan pagi hari ini mengenai netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024 ini. Kita tahu nanti akan berlangsung pada November nanti. Dan kita hadirkan ketiga narasumber yang akan menyapa Anda, yang akan berbincang-bincang bersama kita di pagi hari ini. Mereka sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Adalah Asisten Administrasi Umum, Asisten 3 Setda Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Alex Ferdinandus MSI. Selamat pagi Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ceria betul hari ini Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Sehat alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Mas Suryati, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Bu Mas Suryati, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Lancar perjalanan ke sini ya Bu? Aman, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. 40 menit selesai. Ditunggu Pak Alex tadi Bu, nggak sabar Pak Alex. Kalau merokok dulu ya. Selanjutnya pengamat politik juga sudah hadir di studio Pro 1. Ada Pak Ade Indra Caniago. Selamat pagi Pak Ade. Ya, selamat pagi. Saya baru kali pertama ketemu Pak Ade hari ini. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sama-sama. Kata Bu Mas Suryati makin glowing aja rambutnya. Rambutnya di glowingan ya sekarang ya Pak. Menutupi uban. Bukan saya bilang ya. Baik. Nah, pendengar, jangan lupa nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, atau juga Anda bisa langsung chat di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi saat ini kita tahu tinggal menghitung bulan ya untuk memasuki pesta demokrasi lagi. Ini pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Jadi sebagai negara atau kota dengan keberagaman budaya, agama dan suku, pasti ini juga memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan selama proses pemilihan ini nanti. Jadi memang masih diharapkan pemilihan yang damai gitu ya, bukan hanya menjadi tugas pribadi masing-masing, bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja dan juga penyelenggara, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia. Nah, yang sampai saat ini juga menjadi catatan ataupun sorotan siapapun itu ya adalah aparatur sipil negara begitu. Ini menjadi fokus perbincangan yang sensitif di masyarakat dan menjadi tolok ukur juga karena bergantung harapan besar dan selayaknya ASN itu terbebas dari intervensi politik praktis dan juga tidak hanya menjadi pengurus bahkan menjadi simpatisan pun ini merupakan hal yang katakan tidak boleh atau terlarang ya. Kita akan membahasnya pendengar bersama ketiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, narasumber saya ini sepertinya memang kelihatannya aja agak cool, ternyata agak serem gitu Pak, sorry ya. Tapi ternyata aslinya setelah kita berbincang-bincang ini penuh tawa begitu pendengar ya. Jadi buat yang mau bertanya langsung saja nanti sampaikan di 0711369977, 082179279090. Saya ke Pak Alex dulu deh. Pak Alex, sekarang kita nih ngomongin netralitas ASN pada Pilkada 2024 ya. Kita belajar dari pemilu sebelumnya. Nah, sejauh ini teman-teman di lingkungan pemerintah kota sendiri ya Pak ya, menghadapi pemilihan serentak di 2024 ini nanti kenetralitasannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang sesungguhnya kita sudah di dalam pesta demokrasi ini ya, kita sudah melalui ya pemilihan presiden ya, kemudian pemilihan legislatif ya Pak Tania itu ya, dan Ibu juga ya. Ya alhamdulillah kita secara umum ASN kita khusus di Kota Palembang dapat menempatkan diri lah dalam posisi netralitas ya. Jadi kita tidak ada keberpihakan ya
baik dalam pemilihan presiden ya, kemudian legislatif, dan saya kira nantinya ke depan ini di bulan November kita ada pemilihan kepala daerah, dan walaupun kita netralitas di sini untuk di ASN pemerintah kota, ya kita juga punya kewajiban selaku pemerintah kota, di dalamnya ada ASN dan birokrasi, kita juga ikut membantu dalam penyelenggaraan. Saya kira di situ tetap berperan membantu suksesnya penyelenggaraan daripada kalau ke depan ini nanti adalah pilkada ya, seperti juga pilpres dan legislatif saya kira. Dan tentunya ASN harus menempatkan diri pada netralitas dalam demokrasi, pesta demokrasi ini dalam pemilihan seperti saya sebutkan tadi. Tentu sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang ada, yang sudah saya kira cukup banyak, dan kita saat ini juga masih mensosialisasikan juga kepada ASN kita untuk dapat bersikap, bertutur kata selaku ASN yang netral. Tidak memancing keributan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, saya ke Bu Mas nih. Bu Mas, kalau Bawaslu, apa yang menjadi catatan Bawaslu ya pasca pemilu kemarin ya, dan terus nantinya untuk siap-siap nih untuk pilkada serentak ya, pemilihan serentak 2024 ini? Ya, kalau kita melihat dari pemilu kemarin yang sudah berlangsung khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, karena isu netralitas ASN kan salah satu isu nasional di seluruh provinsi, ini isu diangkat. Nah, untuk Sumatera Selatan kita memang tidak ada ya proses hukum yang mengakibatkan pemberhentian ASN. Tetapi dari awal kami Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan itu membuat kegiatan yang berbentuk sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap ASN. Ini kami buat khusus acaranya kemarin. Jadi seluruh ASN ini diwakili oleh beberapa lembaga masing-masing atau dinas masing-masing dan juga Kementerian Agama. Kita melakukan himbauan bahwa aturan ASN itu harus netral, itu sudah kita sampaikan. Kedua, kami bersurat secara resmi memberikan himbauan kepada seluruh ASN khususnya di Sumsel melalui Kesbangpol. Kita sampaikan surat dalam bentuk surat, beberapa kali kami kirimkan agar para ASN ini tetap netral sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Kita tahu ASN ini adalah sebagai pelayan publik. Jadi karena pelayan publik ini dia rentan dengan ketidaknetralan. Nah, kami berharap ASN itu tetap menjaga marwah netralitasnya itu. Oke, kalau dilihat dari pemilu kemarin begitu ya Bu ya? Iya. Aman tidak? Aman, masih aman. Masih aman. Ya tetap aja ada trik-trik atau hal-hal yang dibawa yang secara langsung kita masih proses melakukan pengawasan dan selalu mengingatkan. Jadi himbauan-himbauan itu selalu kami lakukan. Bila perlu kami akan memanggil kalau sudah ada temuan atau laporan dari masyarakat, kita akan klarifikasi, kita akan proses. Setelah itu kita limpahkan ke KSN. Oke, baik. Saya juga lega nih mendengarnya kalau aman gitu ya Bu ya. Oke. Aman versi Bawaslu. Bukan, saya udah bilang gitu, Pak Ade yang bilang. Nah, Pak Ade, catatan Pak Ade sendiri ya sebagai pengamat politik menyoroti berkaca dari pemilu sebelumnya untuk pilkada 2024 nanti seperti apa sih Pak? Ya, tentu harapannya betul-betul netral, meskipun tadi regulasinya jelas. Nah, persoalannya kan di kita ini bukan di regulasi, tapi tataran praktek. Oke. Ya, kalau tadi itu makanya saya bilang itu versi Bawaslu, saya nggak tahu nih. Kemarin kan sempat viral tuh ada pejabat ya kan. Mungkin di kota lain Pak. Kayaknya ya. Itu malah membuka ruang untuk anak salah seorang mantan gubernur gitu, untuk campaign gitu. Ini menurut saya nggak tahu nih. Itu pelanggaran bukan kalau versi Bawaslu kan. Dan sebenarnya banyak yang seperti ini banyak. Nah, pertanyaannya kan kenapa ini terjadi? Ya, karena memang ruang itu terbuka ketika meritokrasi itu hanya hiasan dinding. Ya, makanya dalam teori dikatakan bahwa yang namanya parokialisasi birokrasi itu pasti dilakukan. Karena ini salah satu cara orang untuk menang. Kenapa sasarannya birokrasi? Karena birokrasi ini food gather, tadi dikatakan dia touching dengan banyak orang. Ya, dia mampu meyakinkan orang gitu loh. Makanya orang berebut.
Dan hari ini kan itu tadi saya bilang persoalan utamanya itu karena meritokrasi itu cuma hiasan dinding gitu loh. Kalau meritokrasi jalan, maka nggak akan ada politisasi birokrasi. Berarti hiasan dinding ini masih akan terus nanti di Pilkada 2024? Yap, Oke. saya yakin. Oke, baik. Jadi untuk supaya kita tidak menjadikan itu cuma sebatas hiasan dinding ya, kita harus kerja keras berarti. Kerja keras seperti apa nih Pak Ade? Ya itu tadi, ini kalau sekarang nih saya sebenarnya nggak bisa berharap banyak gitu karena waktu kita Jangan nggak hopeless tapi Pak, jangan ya, makanya harus jangan kita dorong, iya. kita harus dorong realistis maksud Iya, saya betul. gitu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini ketika meritokrasi tadi, ya, hiasan. Kalau meritokrasi ini betul-betul bisa diimplementasikan, maka orang tidak lagi berebut untuk dekat dengan kandidat untuk mendapatkan sebuah jabatan. Kan ini cikal bakalnya dari sini. Ya kan, orang melihat hari ini kan, cobalah lihat gitu berapa banyak ya, saya bukan underestimate tapi bisa kita survei berapa banyak pejabat hari ini di OPD 2 di seluruh tingkatan ya yang betul-betul punya kapasitas. Ya. Bahkan kemarin itu kan sempat viral di Prabu Mulih ya, dan saya yakin itu terjadi di seluruh kabupaten kota. Itu yang jadi yang jadi lurah itu kalau saya tidak salah bidan ya, itu beberapa orang itu yang jelas loh, menurut saya nggak make sense gitu loh. Ya bukan kita tidak yakin dengan kapasitas, loh kenapa diambil spesialisasi bidan gitu loh, kalau dia harus ngurusi administrasi yang lain gitu loh. Itu aja udah nggak menurut saya nggak sehat gitu loh. Ya. Nah belum lagi ya di kota Palembang, di provinsi kita lihat lah, bahkan ada statement, saya nggak tahu ini masuk nggak dalam radarnya Bawaslu, dia ngomong, loh terus apa salahnya kalau saya dukung beliau, saya ini masih keluarga, ini kan aneh menurut saya. Oke lah, saya tidak mempersoalkan Anda keluarga, kalau itu atas dasar prestasi, satu. Kedua ya, tidak untuk Anda publish. Kita menghormati bahwa Pak Alex gitu loh punya hak, meskipun di ASN, dia boleh blocking gitu loh, dia boleh mihak. Cukup Tapi dalam untuk hati diri gitu ya dia, Pak ya. gitu loh. Cukup dalam hati ya. Iya, tidak untuk menjadi food gather gitu loh, Pak, yang menguntungkan salah seorang kandidat ini kan aneh gitu. Iya, Nah, food lagi-lagi- gather dan mendadak jadi content creator ya. Betul. Kami Oke. tadi berharap dengan apa yang mereka lakukan, mereka mendapat kompensasi, Oke. mereka dapat return take. Nah, gue nih paling tidak kepala dinas lah kan gitu. Cepat ya Pak, langsung kepala dinas ya. Wah iya, apalagi Mbak hari gini kita nggak usah Oke. malu, itu fakta lah. ada Baik, saya ke Pak Alex lagi nih. Iya. Tapi Pak Alex ya, kalau berbicara seberapa penting ASN itu penting banget pasti ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, pertanyaannya berubah lah Pak ya. Seberapa penting ASN ini berpengaruh untuk pilkada sudah terbukti di mana-mana begitu kan? Maksudnya itu berpengaruhnya tuh sangat-sangat berpengaruh ya. Tapi sikap ASN yang seharusnya yang ditonjolkan gitu ya Pak ya. Itu yang seperti apa sih Pak? Kalau misalkan kita tadi sudah menyimak paparannya Pak Ade seperti ini begitu ya. Dari sosial media, dari televisi juga kita sudah melihat ya sikap-sikap ASN yang baik yang tidak netral maupun yang netral. Tapi yang seharusnya yang menjadi sikap ASN seharusnya itu yang seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi ya selaku ASN ya khususnya terkait dengan tema kita pada hari ini, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak pengamat politik kita, Pak Adi kan Yago tadi. Memang diawali dengan saya kira kita di merit system ya. Dalam perekrutan pegawai itu seperti itu, dan itu dalam rangka proses untuk mendapatkan itu pegawai yang ASN yang profesionalisme lah, saya kira seperti itu. Jadi dengan profesionalisme ya diharapkan ya ASN dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan profesional sampai tidak terpengaruh lah oleh kepentingan politik. Itu yang pertama. Yang kedua ya mencegah konflik kepentingan seperti itu. Dari situasi di mana ASN dapat menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi hasil pilkada ya seperti itu. Dan ketiga, menjamin kepercayaan publik seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adikan Yago tadi, bahwa memang ASN ini adalah pelayan publik ya, dekat dengan masyarakat dan memang berkesempatan besar memberikan ruang untuk dapat mempengaruhi dalam
proses khususnya ke depan ini pilkada. Dan memang untuk menjadi kepercayaan publik, kita memastikan bahwa masyarakat itu memberi kepercayaan kepada kita selaku ASN, baik dalam proses yang kita bicarakan sekarang pilkada maupun ya hasil-hasilnya nanti seperti itu. Tapi berarti sejauh ini kalau di Pemkot kita itu tidak ada yang mencurigakan gitu ya Pak ya, aman lah ya Pak ya, bisa dibilang sejauh ini. Ya, kalau sekarang saya bicara ini Pak, ini agak lepas nih. Ya, nah itu ya. Jadi memang dilema ini ASN ini Pak Aniago ya, tidak seperti murni lah netralitas yang dituntut seperti di TNI dan Polri. Mereka tidak mempunyai hak politik sama sekali untuk memilih seperti itu. Dan mereka sejalan, saya kira diminta netral, dan saya kira sejalan, dan hak politik memang tidak. Tapi ASN di satu sisi diminta netralitas, tapi di satu sisi ada hak politik memilih, walaupun nanti digunakan pada saat pemilihan di bilik suara. Saya seperti itu. Ya tinggal lagi ya bagaimana kita selaku ASN dapat menempatkan diri itu tadi. Ya, ada rambu-rambu kita dituntut berkewajiban untuk netral, dan bila kita melanggar tentu ada sanksinya seperti itu. Dan dengan harapan kita ya ASN ini ya sebagai pemersatu lah ya, menjaga persatuan dan kesatuan ya, masyarakat, untuk menciptakan kondisi yang damai, yang demokratis, yang benar-benar diharapkan daripada proses maupun hasil pilkada itu sendiri kita harapkan sesuai yang kita inginkan lah, itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar yang demokratis ya, melalui proses demokratis seperti itu. Oke, Bu Mas, ini kalau kita berbicara soal kapasitasnya Bawaslu sendiri ya di netralitas ASN ini ya, kita juga mungkin kita harus ingatkan kembali kepada publik atau kita semua lagi ya, bahwa pelanggaran yang seperti apa sih yang ini kena notisnya dari Bawaslu gitu. Iya. Jadi kalau kita melihat pemilu kemarin, itu kan ASN, perangkat desa, kepala desa itu potensi pelanggaran mereka kan berpihak pada salah satu pasangan calon. Sementara jelas mereka itu kan harus netral. Nah, di sini mereka mengajak untuk memilih salah satu pasang calon, memberikan tempat, ruang, dan juga memberikan himbauan-himbauan kepada jajaran-jajaran mereka untuk tetap mendukung salah satu pasangan calon. Nah, ini ada beberapa kasus juga ya di Sumsel, walaupun masih dalam kondisi aman, artinya kasus tetap ada, bukan aman itu tidak ada kasus Pak Caniago. Di Ogan Ilir itu perangkat kepala desa contohnya, itu kita proses sampai ke tindak lanjut pidana kemarin, putusnya di pidana itu kan tidak bisa ditindaklanjuti akhirnya putusan terakhir. Dan juga beberapa ASN yang lain sempat kita panggil ke Bawaslu Provinsi dan juga di kabupaten kota, kita lakukan klarifikasi dan sanksinya kita serahkan ke KSN ini. Salah satu penyebab juga sanksi ini tidak berat ya Pak, jujur. Yang memberikan sanksi itu misalnya kepala daerah, itu kan jajaran mereka. Nah, yang memberikan sanksi camat, itu jajaran mereka. Nah, jadi itu sanksinya kurang berat di sini. Jadi makanya kenapa ketidaknetralan ASN itu selalu muncul. Karena banyak faktor, minimal itu ada 10 faktor munculnya ketidaknetralan itu. Pertama, para ASN ini kan ada dijanjikan jabatan-jabatan. Seperti kita tahu ya, tidak asing lagi, sudah wajar itu. Terus Pak Ade tadi bilang kepala dinas Bu, minimal Bu. Nah iya, adanya intervensi, tekanan, terus ada juga hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Nah, yang paling fundamental itu adalah tidak kurangnya integritas di situ para ASN ini. Ya kan mestinya sadar. Nah, kalau maunya kita sadar, saya ini ASN, jangan melakukan hal-hal yang jelas-jelas dalam undang-undang tidak boleh dilakukan. Kita susah ya kalau mau mengetokin para pejabat khususnya ASN Pak ya, kami Bawaslu tetap kita tidak boleh melanggar koridor aturan. Pertama, kita harus mengingatkan terlebih dahulu. Kedua, memang kalau ada jadi temuan atau laporan kita akan proses. Tanpa pandang bulu, Bawaslu itu proses semua. Tapi tinggal akhirnya nanti apakah kena pasal pidana atau cuman kita serahkan ke KSN. Kalau saya berharap pengennya di Sumsel itu memberikan contoh. Jadi menjadikan patokan atau
menakutkan lah istilahnya, sampai dipidanakan bila berupa ASN itu kalau terbukti nantinya Ada di efek proses jerah, pilkada ya? ini. Iya, jadi mereka takut. Nah, ini benar nih Bawaslu, dipidanakan bila perlu itu ASN kalau benar-benar terbukti nanti dalam proses pelanggaran. Tetapi aturannya kita ada, makanya kita untuk menyapai proses itu, Gakumdu khususnya di Bawaslu itu kan ada 3 lembaga, ada Bawaslu, ada Kejaksaan, dan ada Kepolisian. Jadi kita itu menyelesaikan suatu pasal itu harus di dalam 3 lembaga yang berwadah dalam Gakumdu ini. Jadi tidak semudah kita langsung, harus benar-benar karena ini terkait dengan pidana pemilu. Jadi kita sangat hati-hati. Jadi berharap ke depan pada seluruh ASN khususnya Sumatera Selatan, jagalah, memilikilah integritas yang kuat. Jangan selaku ASN yang sudah disumpah di segala macam itu masih tidak memiliki integritas. Cuman diiming-imingi jabatan, sudah. Cuman ada begini begitu, sudah mengikuti tidak netral. Ya yakinlah suatu saat kalau memang rezeki kita, ya rezeki kita jabatan itu. Kalau belum berarti bukan rezeki kita. Itu saya berharap seperti itu kami dari Bawaslu. Jadi tetap jaga ASN itu. Pak Ade, berarti aman itu bukan berarti tidak ada kasus, Pak. Ini kasusnya ternyata ada nih, Pak. Tadi udah di-spill, Pak. Ya, paling tidak tadi saya berharap ada penegasian kan gitu. Nah, kemudian kan sebenarnya gini loh Mbak, hari ini yang saya nggak tahu lagi masuk radar nggak, soft campaign bahasanya Mbak. Saya sudah statement loh soal pengadaan mobil di Prabu Muli. Dan saya berani taruhan itu adalah tim sukses. Saya berani taruhan. Loh, apa urgensinya coba hari ini memberikan mobil sama Kades? Dan beliau itu jadi PJ itu dari Sekda dan kita tahu relasinya seperti apa dengan mantan wali kota yang istrinya juga kita dengar akan maju. Jadi begitu banyak persoalan, Pak. Tadi saya fokus di meritokrasi ini ditambahkan oleh Ibu dari Bawaslu. Ini persoalan sanksi juga gitu. Kita ini setengah hati. Ini yang dalam bahasa John Seidel dikatakan lock in, ini saling kunci, Mbak. Jadi saling amankan. Ini problem kita gitu loh. Makanya saya sebenarnya saya sering ngomong kenapa kita ini semakin rusak ya, artinya semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa kita karena kita jadi pengkhianat, Mbak. Apa yang kita khianati sila keempat, Mbak, dan itu dasar negara ya. Kita belum siap, Mbak, dengan politik elektoral yang hari ini kita rasakan dampak politik elektoral itu high cost politik dan akhirnya apa ya, tadi mendatangkan ya, mengundang orang-orang tadi ada mungkin ASN yang punya duit lebih ya kan, dia ikut kontribusi, kemudian dia berharap return tag-nya jabatan, kemudian bohir, akhirnya apa ya, apapun yang menjadi visi misi program itu banyaklah jadi hiasan, jadi pajangan gitu loh. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Ada gubernur kita kemarin kan, kalau aku jadi gubernur sekolah dan berobat gratis cukup modal KTP katanya. Persoalannya sampai habis masa jabatan nggak jelas kan ini janjinya. Kenapa? Saya juga ngomong karena modalnya KTP bukan APBD. Ini dampak gitu loh ketika tadi meritokrasi nggak jalan, Mbak. Artinya apa? Saya 1001% meragukan kapasitas orang-orang itu, Mbak. Apa parameter atau alat ukur saya yang buat saya ragu? Ya lihat aja program mereka. Coba apa yang bisa dinikmati atau katakan bahasa kerennya, Mbak, kalau di kampus kita nyebutnya legasi dari dia gitu loh. Terus hari ini tampil seolah-olah dia lebih bagus dan sebagainya. Ini kan problem. Nah, persoalannya adalah ketika bicara demokrasi hari ini rakyat kita belum siap, Mbak. Jadi hari ini, Mbak, kalau mau berkuasa itu gampang kok, siapapun bisa jadi penguasa ketika dia mampu merawat kebodohan dan memelihara kemiskinan. Selesai persoalan, Mbak. Saya jamin jabatannya akan langgeng dan bisa dia turunkan ke anak cucu bahkan cicitnya. Butuh effort yang luar biasa untuk merubah stigma ini ya, Pak ya. Betul, tapi itu tadi tambahkan juga sanksinya harus jelas. Sanksi harus jadi jelas. Jadi negara ini jangan setengah hati gitu loh. Kalau mau cita-cita para pendiri bangsa ini
terwujud gitu loh, bukan hiasan dinding. Ini kan Oke. problemnya jadi hiasan dinding nih. Baik, Pak Ade nih sudah spill soal sanksi harus jelas. Ini tadi dimulai dari Bu Mas nih ya, karena kita memproses tapi sanksi balik lagi kan. Nah, saya akan tanyakan ke Pak Alek. Pak Alek nih, sanksi yang diberikan tuh yang seperti apa Pak? Jika memang terjadi nih ya, ada salah satu ASN kita yang melanggar ya di lingkungan kita kan. Syukur-syukur alhamdulillah kan sejauh ini kan bukan di Pemkot kita gitu kan Pak ya. Nah kalau misalnya terjadi, jangan dong Pak. Jangan Pak, nanti Pak Alek dan teman-temannya jadi nggak bisa tidur nyenyak ya Pak. Silakan Pak Alek. Iya, jadi menarik sekali ini tentang sanksi ini. Sebenarnya memang sudah ada aturannya. Bahwa untuk ASN ini kan ada, bisa dikategorikan lah, ada pelanggaran etik ya Pak ya. Ini kan juga ada pelanggaran disiplin, kita ada hukuman disiplin bagi yang pelanggar disiplin, dan saya kira ya di kode etik juga kita juga ada aturan yang mengaturnya. Sanksi di kode etik itu sanksi moral, biasanya seperti itu. Sanksi ya, bisa tertutup dan terbuka ya, seperti itu. Dan untuk pelanggaran disiplin kita juga ada sanksi yang ringan, sedang, dan berat seperti itu. Nah, namun sepanjang sejauh ini tentunya proses untuk menjatuhkan sanksi tersebut terhadap ASN kita punya APIP lah di sini. Para pemeriksa internal kita, inspektorat ya, kemudian juga kita punya BKPSDM ya, dan untuk menjatuhkan ini tentunya bila ASN melanggar baik dalam kode etik maupun pelanggaran disiplin ya, kita ada tim khusus kami di pemerintah kota, tim penjatuhan hukuman disiplin ini yang diketuai oleh Pak Sekda ya, kemudian inspektorat, termasuk kami asisten administrasi, kemudian dari BKPSDM dan bagian hukum. Nah, di sanalah kita proses apa yang tepat bagi pelanggaran ini dijatuhkan. Dan sepanjang sejauh ini ya alhamdulillah Pak, Pak Ibu dan Bapak, alhamdulillah sampai sejauh ini kita seperti apa yang disampaikan Ibu juga untuk Kota Palembang sampai sejauh ini ya belum ada yang kita berikan hukuman disiplin lah terhadap ASN kita seperti itu. Tadi disampaikan ada sanksi ringan, ada sanksi berat juga. Kita juga pengen tahu nih Pak, ringannya itu seperti apa, yang beratnya itu seperti apa. Jangan-jangan nih nanti berat ternyata netizen bilang itu nggak terlalu berat Pak gitu kan. Iya, Perspektif. Iya. Perspektif ya. Jadi bisa kita jatuhkan dengan pemotongan tunjangan. Itu yang ringan. Yang sedang itu. Oh, itu sedang. Ya, ringannya Pak? Ya, ringanan ya kita berikan peringatan seperti itu. Oke. Ya, Surat cinta Pak. Surat cinta tertulis, tapi ya itu sebagai wanti-wanti. Iya. Ya, begitu ada lagi perbuatan yang sama, kita meningkat menjadi kesedang seperti itu. Oke. Beratnya Pak? Ya, beratnya sampai ke pemberhentian Ibu. Oh, pemberhentian ya. Sampai ke pemberhentian, termasuklah pemberhentian dengan tidak hormat seperti itu. Oke. Dan apabila lebih dalam lagi ya bisa ke pidana seperti itu. Seperti apa yang Pak Adi ungkapkan tadi, kalau pelanggarannya dalam kaitannya dengan politik uang seperti itu. Oke, jadi itu berlaku untuk seluruh ASN ya gitu ya, untuk sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika memang ASN ini terbukti melanggar begitu ya. Bu Mas, kalau ini jangan sampai terjadi di pemilihan serentak 2024 ya, kita harus mencegahnya gitu ya Bu. Walaupun memang kita tahu nih dari perbincangan kita ini, apalagi Pak Ade nih ya, Pak Ade itu membuka wawasan kita, wah berat nih kayaknya, tapi kan kita nggak boleh Pesimis. iya nggak boleh pesimis, harus semangat gitu ya Pak ya. Harus menaruh harapan terus gitu kan ya, walaupun nanti ujung-ujungnya harapan palsu gitu kan ya. Tapi nggak terjadi di sini, di tempat lain. Iya Bu. Nah jadi pencegahan seperti apa nih yang harus kita lakukan gitu Bu, yang memang dengan luar biasa kita harus melakukan ini supaya ini tidak terjadi di pemilihan serentak 2024 ini. Karena kalau lihat pemilihan serentak ini kan tokohnya juga nggak terlalu banyak ya Bu ya, dan ini masing-masing skupnya, maksudnya kita berbicaranya masing-masing tuh pasti punya pilihan masing-masing gitu ya, apalagi dengan latar belakang yang ya
sorry itu saya ya orang-orang inilah lagi yang akan maju gitu kan ya Bu. Ya, silakan Bu. Jadi kalau pilkada ini memang kata Mbak tadi ya tidak terlalu rentan mungkin ya. Tapi kalau menurut kami pilkada ini justru rentan. Wah, tambah banyak nih tugas Bawaslu. Karena antara pemilih dengan yang dipilih itu jaraknya dekat, tidak ada jarak. Oke. Ibarat permainan berada dalam satu ruang yang sama. Jadi ke kiri ke kanan itu dekat semua. Jadi penyelenggara itu di situ harus hati-hati karena bekerja dalam konflik kepentingan ini kan sangat berat. Jangan sampai penyelenggara atau pengawas itu sendiri membuat konflik dalam permainan ini. Jadi harus benar penyelenggara dan pengawas itu harus taat dengan regulasinya. Karena dia akan dia yang mengikuti menjalankan peraturan. Artinya dia yang akan memberikan peringatan, sanksi dan segala macamnya. Nah, makanya dengan kepentingan yang sangat dekat jaraknya ini antara calon kepala daerah, calon bupati, wali kota, dan penyelenggara juga berada di situ. Dan emosionalnya juga dekat. Misalnya satu kampung, satu keluarga dengan para calon. Saya mau bilang emosionalnya dekat tapi sudah diwakili tadi. Emosionalnya dekat di sini. Makanya ini rentan, sangat-sangat rentan. Maaf, bukan saja ASN artinya bisa saja penyelenggara itu tidak netral. Oke, Karena berarti ini catatan untuk penyelenggara juga begitu ya Bu ya? Iya bisa itu, tidak munafik lah Pak Alek ya. Pak Alek ya terkait dengan hal ini Pak Ade ya. Bukan saja yang kita awasi itu ASN, justru penyelenggara juga kita awasi, baik penyelenggara dari sisi penyelenggara dalam hal ini hak KPU dan jajarannya, juga Bawaslu dan jajarannya. Bawaslu itu kan manusia, KPU itu juga manusia, dia punya emosional, satu organisasi, satu latar belakang dan lain-lain. Jadi masyarakat juga berhak mengawasi penyelenggara ini, bukan hanya Bawaslu yang mengawasi seluruh ASN dan masyarakat, tetapi kita semuanya saling mengawasi. Kalau kita lihat dalam Islam, kita jelaskan proses hidup kita ini diawasi semua oleh dua malaikat. Jadi walaupun tidak ada manusia yang mengawasi, tetap ada yang mengawasi diri kita. Nah, ketika penyelenggara dan pengawas itu memiliki integritas dan dia tahu bahwa dia diawasi bukan oleh manusia lagi, tetapi oleh malaikat yang mengawasi, saya rasa ini dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan. Tetapi dikhawatirkan, maaf kita sama-sama manusia, kita normal, pasti punya keinginan jabatan, keterkaitan dengan para calon. Nah, ini dikhawatirkan membuat pengawas, penyelenggara dan ASN itulah yang tidak netral jadinya. Jadi bukan saja kami dari Bawaslu menghimbau kepada seluruh masyarakat dalam proses pengawasan ini melibatkan semua masyarakat. Jadi pengawasan partisipatif itu dilakukan oleh seluruh masyarakat. Bukan saja hanya Bawaslu yang secara kelembagaan sudah terdaftar, sudah diangkat dan segala macam itu, tetapi seluruh masyarakat berkewajiban mengawasi proses pilkada ini, karena tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat pilkada ini tidak akan sempurna, mencapai kesempurnaan. Artinya masih ada sisi-sisi kosong yang tidak terawasi oleh Bawaslu. Nah, oleh sebab itu kami berharap kepada seluruh masyarakat ketika menemukan yang menurut aturan atau regulasi itu menyalahi, silakan laporkan. Dan rekan-rekan penyelenggara juga dalam hal ini Bawaslu, seluruh jajaran kami, kalau ada temuan silakan diproses. Jangan ada temuan didiamkan saja. Nah, ini tugas kita kan ada laporan dan juga ada temuan, ada informasi awal, kita akan tindak lanjuti. Nah, sangat berat ini pengawasan dalam proses pilkada ini. Karena itu tadi berada dalam titik dan ruang yang sama kita semuanya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali, kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi, sama siapa di mana? Dari Mawar di Prabu Muli. Bu, oke, Mbak Mawar di Prabu Muli, silakan Mbak. Ya, ini kan kita lagi bahas netralitas ASN pada Pilkada 2024 ini ya Mbak Tata. Ya. Nah, ini saya mau nanya nih, saya ini punya teman ASN yang kalau lagi ketemuan dia pakai seragam nih, dengan jelas dia mempromosikan satu calon nih. Nah, jadi kira-kira apa sih sanksi yang bisa diberikan bila ketahuan ASN ini terlibat dalam Pilkada 2024 ini? Oke. Baik, terima kasih Mbak Mawar di Prabu Muli ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sanksi apa yang akan didapat begitu ya. Mungkin bisa diulangi kembali Pak. Mungkin Mbak Mawar ini baru bergabung ya bersama kita di sini. Silakan Pak Alex, sanksi apa nih Pak? Iya, jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin seluruh ASN sama nih. Iya. Ada aturan-aturan kita di dalam ASN ini terhadap netralitas, khususnya terkait ini ada hukuman disiplin bagi pelanggarnya juga dalam kode etik seperti itu. Iya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam kode etik ya, seperti di yang ringan saja di
medsos ya Pak ya, like dan sebagainya itu masuk dalam kode etik seperti itu. Dan kalau pelanggaran disiplin seperti apa yang disampaikan tadi, disampaikan tadi pelanggaran seperti apa? Mengajak Ya. bertemu. Pakai seragam. Memakai seragam ya, saya kira itu sudah termasuk dalam kategori ya pelanggaran disiplin lah. ASN ini bisa dijatuhkan dengan hukuman yang sedang, ringan dan berat sampai seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Nah, nanti juga untuk memutuskan pelanggaran itu ada tim. Biasanya di pemerintah kota masing-masing atau kabupaten ada tim. Di situ juga ada pengawasan juga dari aparat pengawas internal, juga ada inspektorat. Ya, kemudian juga ada Bawaslu juga di sana juga, ya. Jadi kita ada malah di tingkat apa sampai ke tingkat bawah saya kira, dan dari pemerintah pusat sampai sama kita ada apa Ibu, surat keputusan bersama ya Ibu ya, antara kita dan ASN dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Di situ ada Menpan, di situ ada Bawaslu ya. Di situ dalam proses itu juga nanti bisa diputuskan apakah ASN ini melanggar dalam kategori apa, bisa diturunkan dalam jabatannya, bisa kalau dia punya jabatan, berhentian, pemotongan tunjangan, penundaan gaji Sampai dengan dan dipecat tadi ya, Pak ya? Seperti itu ya. Oke, sebenarnya sanksi semuanya sama ya, general Ya. saja ya, mau dimanapun daerahnya Iya. dia bekerja begitu ya. Artinya sebelum menjatuhkan hukuman kan ada tim itu yang Ya. mengkajinya, itu apa yang akan Ya. dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini, misal kayak tadi contoh kasusnya dia ketemuan pakai baju ASN begitu ya Pak ya, mengajak gitu kan ya untuk ini paman saya ini tolong misalnya gitu ya Pak ya. Ini sudah mulai melanggar ketika belum masuk waktunya kampanye ya, apa di saat ini juga berlaku begitu? Saya kira ini sudah dalam tahapan ya Pak ya. Bawaslu seperti Iya. apa nih Bu Mas? Bulan Mei. Iya. Bulan Mei. Saya kira sudah masuk ini. Silakan mungkin Ibu dari Bawaslu Iya, lebih tepat. Bu Mas, seperti apa Bu Mas? Ya, kalau ASN itu kan pada dasarnya dia kan harus netral. Jadi kan apalagi sekarang sudah tahapan. Iya. Tapi mereka tuh kadang-kadang pinter juga Bu. Ini kan belum masa ini kan masih Ya, ini. itu kan masa tahapan, masa tahapan. Tapi memang belum di tahapan kampanye. Tapi ketidaknetralan itu kan mereka lakukan bukan di tahapan kampanye. Berarti sudah berlaku gitu ya Bu ya? Karena netralitas ASN itu jelas undang-undangnya. Tidak boleh dia, sudah jelas. Makanya mengapa ASN itu harus netral itu? Karena dia tidak boleh, karena yang seperti saya sampaikan tadi, dia kan adalah pejabat publik. Yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi orang lain dengan kekuasaannya itu. Misalnya contoh dia seorang camat ya saya contohkan ya. Dia kan punya para kades di bawahnya, perangkat desa. Nah, dari sekarang ini kan sudah masuk tahapan. Memang tahun kampanye belum masuk ya, saya ingatkan saat kampanye belum masuk. Tapi kan mereka kan ada aturan tersendiri netralitasnya itu. Jadi tetap tidak boleh, harus sesuai dengan aturan mereka, tidak boleh melakukan hal itu. Dan apalagi indikasinya menguntungkan pasangan calon tertentu. Nah, pada tahapan ini kan pasangan calon belum ada, Ya. kan belum mendaftar. Belum Itu ketok harus kita- palu belum KPU ketok siapa palu, saja siapa gitu ya, Bu, yang ya. daftar. Nah, tapi mereka sudah ada indikasi yang condong kepada pasangan calon tertentu. Iya. Nah, itu kan dia dari awal maunya kampanye tidak kampanye aja itu harus netral, titik di situ kuncinya. Oke. Jangan mengajak, apalagi ada indikasi menguntungkan. Oke. Menguntungkan dan merugikan itu tidak boleh. Kalau udah titik tuh ya udah berarti nggak ada tawar-menawar ya Bu. Tidak boleh, iya. Sudah jelas. Tapi Pak Ade kalau berbicara sanksi ya, efektif nggak sih Pak sanksi ini? Jadi Pak kalau dipotong tukin ya, duit dia lebih besar dari tukin nah. Gimana tuh Pak? sebenarnya gini, buat saya apa yang dilakukan hari ini oleh sistem ya dengan regulasinya itu sebatas simptom, Pak. Tidak pada akar. Jadi nggak akan pernah selesai persoalan ini kalau kita tidak bicara pada akarnya. Ya kalau gigi itu udah nggak bagus lagi, Pak, cabut, jangan ditambal. Gitu. Tapi akarnya di sini yang dimaksud yang Ya tadi bagaimana Pak? meritokrasi, terus sanksinya betul-betul harus membuat orang jerah gitu loh, Pak. Nah tadi juga ditambahkan oleh Mas tadi ya soal penyelenggara. Saya dari awal saya lebih setuju penyelenggaranya dibubarkan, Pak.
Jadi diisi oleh orang-orang partai kembali 99 dulu. Jadi panitia pemilihan daerah, Mbak. Sehingga mereka saling kawal. Ya, kalau hari ini kan dari prosesnya aja udah nggak sehat loh. Mereka seleksinya juga kita tahu ini titipan si A si B, prosesnya di parlemen juga seperti apa kita tahu, Mbak, gitu loh. Jadi tipu-tipu aja buat saya nih, Mbak. Ya buat kita yang paham nih tipu-tipu semua gitu loh, Mbak. Ini cuma kalau istilah teman saya, demokrasi liberal ini cara beradab aja untuk ngambil kekuasaan sebenarnya gitu loh. Ya. Kenapa? Karena tadi dibuat seolah-olah aja gitu loh, tapi sebenarnya nggak ada itu. Ini yang ngerusak kita itu. Maka saya bilang akarnya sebenarnya meritokrasi ini harus jalan. Sehingga apa? Betul-betul orang yang punya kapasitas yang memimpin, bukan orang yang punya isi tas, Mbak. Ya. Orang yang punya relasi dan punya isi tas, akhirnya dia punya punya jabatan ya. Dan akhirnya apa? Dia juga tidak berbuat, nggak ada isi kepalanya. Cobalah lihat apa coba inovasi mereka, kreativitas mereka ketika mereka menjabat. Ngomong kosong semua, Mbak. Saya berani bilang gitu kok. Boleh kalau mau ditunjuk kita bahas satu-satu boleh. Saya sepakat gitu loh. Nah, ini problem. Jadi kalau mau fair, ya rakyat kita belum siap dengan politik elektoral atau pilkada langsung. Kita kembali dulu lah ke DPR gitu loh. Itu menurut saya itu lebih efektif ketimbang kita capek begini-gini, Mbak. Semua udah tahu kok ujungnya seperti apa gitu loh. Oke, kayak jadinya buang waktu gitu ya Pak ya, Iya. sia-sia gitu ya Pak. Sia-sia. Yang tadi itu kayak yang kelihatan aja, itu mbaknya berani ngomong. Coba yang lain berani nggak ngomong? Saya malah takutnya gini loh, karena kita lagi viral film Ipar Adalah Maut ya, jadi ada banner nanti pemilihan serentak adalah maut, nah itu bahaya. Tuh, berarti trustnya publik kan berkurang ya Pak ya, itu sosial media lagi rame juga yang kayak gitu ya. Baik, kita ke pendengar dulu ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Sama siapa di mana? Saya sedang di Batam ini Mbak Data. Siapa? Tapi kita apa hari ini boleh tahu? Iya, sama Bapak siapa nih Pak di Batam? Dan Pak Alamsa. Pak Alam di Alamsyah. Oke, Pak Alam di Batam ya. Soal netralitas ASN nih Pak. Bentar apa? Sorry. Netralitas ASN pada Pilkada 2024 nanti. Oh iya. Oke. Ini kan kita kan 27 November itu akan pilkada langsung nih. Tentu kita berharap pilkada ini berlangsung jujur, adil, kemudian tidak ada huru-hara, aman lah intinya, dan terpilih pemimpin-pemimpin daerah kita yang terbaik, yang jujur, yang tidak korupsi. Karena itu untuk aparatur sipil negara tentu kita harus netral ya, aparatur sipil negara, walaupun susah sepertinya untuk netral itu. Pada pesimis ya. Netral, tapi kita lihat masih ada gerak-geriknya yang tidak netral. Iya. Ini memang sulit. Yang bagus, yang enaknya ASN itu tidak memilih sebagaimana TNI dan polisi. Kalau bisa netral. Kemudian selanjutnya ASN itu sudah di bawah subordinatnya kepala daerah. Jadi kalau masih subordinatnya kepala daerah susah untuk netral. Mungkin itu saja pendapat saya dari Batam. Baik, ya terima kasih Pak Alam sudah bergabung bersama kami. Pak Alex setuju nggak? ASN kalau bisa tuh nggak usah milih Pak, dihapuskan saja. Itu biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya sependapat sebenarnya. Kalau dari hati saya juga sama. Setuju apa sependapat nih? Makanya edikannya gue juga saya sependapat. Sependapat apa setuju nih Pak? Karena seperti kembali ya pemilihan seperti itu ya, penyelenggaranya oleh DPR gitu ya. Kemudian juga ASN. ASN ini kalau bicara soal netralitas akan tidak selesai di sini. Ya, karena mereka dilema tadi. Di satu sisi mereka dituntut harus netral. Di satu sisi masih mempunyai hak pilih tadi. Hak politik tadi untuk memilih. Nah, seperti TNI Polri saya kira sudah jelas nggak ada urusan tegas, gitu ya Pak. Netral, tidak mempunyai hak pilih atau hak politik seperti itu. Ya walaupun itu mungkin masih bisa saja kan seperti, tapi sedikit banyak ya isu-isu yang sekarang dibicarakan ini ya bisa lebih lagi lah saya kira, tidak seperti seperti itu kalau saya ya beberapa. Oke, nanti saya juga akan tanyakan ya sama Bu Mas dan Pak Ade, setuju nggak nih kira-kira ASN kalau nggak usah milih lah ya. Tapi kita ke pendengar dulu nih, sudah ada pendengar ya. Selamat pagi.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama siapa di mana? Oh, dengan Kikin. Oh, Kikin. Di mana, Kin? Aduh. Pak Kikin di Pelaju, silakan, Pak. Ya, sebenarnya kan kalau soal yang namanya pilkada ini, siapapun itu yang terlibat, itu kan ya namanya juga pesta demokrasi. Sekarang kan dikembalikan ke rakyatnya juga. Ingin seperti apakah negara ini, ingin seperti apakah pemimpin yang dicari. Jadi kalau memang ingin pemimpin yang sesuai dengan harapan, ya pertama kita mengenal dari track recordnya, keduanya sebelum dia menjabat ataupun sudah menjabat itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih intinya sih kembalilah kita juga cara bijak untuk menyeleksi siapapun yang bakal menduduki yang menjadi nomor 1 untuk pilkada ataupun ininya di Palembang. Misalnya kan gitu kan. Baik. Yang pentingnya itu bisa mengayomi. Oke. Itu aja deh, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kikin ya yang sudah bergabung ini memberikan saran begitu ya. Menarik Mbak sarannya. Iya, menarik sarannya. Saya mau lemparkan juga nih saran sama Pak Ade juga tadi kan katanya track record, terus juga waktu menjabat seperti apa gitu kan ya. Apa iya Saya Pak mau gitu bilang kan. Mbak, Pak Kikin ini pemilih cerdas Mbak. Cuma problemnya nggak sampai 10% yang seperti Pak Kikin. Nah, ini itu problem maksudnya kita Mbak. itu dia Pak. Kalau semua pemilih seperti Pak Kikin selesai Mbak, nggak ada orang mau ribut soal apa, tidak netral, nggak ada urusan Mbak. Itu loh. Cuma kan problemnya kan kalau kita bicara terminologi pemilih ini ada 3 Mbak. Pertama rasional, ya. Approach-nya juga pasti program visi misi track record tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kikin. Nah, kedua tradisional Mbak. Biasa kalau pemilih tradisional ini approach-nya itu Mbak, kita nih sama-sama orang dusun, apa itu? Kita sama-sama muslim, sama-sama Nasrani dan sebagainya. Itu pendekatannya primordialisme lah kalau boleh dibilang. Kemudian yang terakhir, ya tipologi pemilih kita ini yang jadi masalah tuh ini Mbak, lebih dari 70%. Nah, ini hasil survei loh, bukan kata saya. Itu masih menginginkan uang karena mereka floating Mbak. Ini kita nyebutnya pemilih mengambang yang approach-nya itu pasti pragmatis. Dan hasil survei terakhir saya baca Mbak, mereka berharap minimal ya lebih dari 60% itu minimal 100 sampai 150 ribu per nyoblos. Ini yang saya bilang sampai kiamat pun masalah pilkada ini nggak akan pernah selesai dan kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang ideal, yang visioner ya, yang ada hari ini kan pimpinan semua Mbak cuma bisa nunjuk nganggu ngeleng, tapi dia tidak tahu aset yang dia punya, potensi yang harus dikelola seperti apa kan gitu. Ini problem kita itu hari ini di situ Mbak. Makanya saya bilang kata kuncinya sebenarnya bisa kita dekati lewat meritokrasi tadi. Kalau penyelenggara bubarkan ini Mbak, kita nggak butuh kok mereka. Ini mohon maaf Bu, Mas juga mungkin juga harus dibubarkan, kasih kampus saja yang integritasnya jelas. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau prosesnya sama dengan Bawaslu sama aja Mbak, tipu-tipu semua. Ya, berani taruhan saya. Itu loh, cuma kan gak enak aja sama kawan-kawan ini. Kita tahu kok jalurnya lewat si A si B, pintu masuknya dari mana. Dan kalau dari kampus kan jelas siapa nih yang punya track record yang kritis gitu loh, yang memang gak ada beban kalau ngomong gitu kan gitu. Lah kayak saya ini Mbak, jangankan kalau saya menguasai persoalan ya regulasi dan sebagainya, pasti digagalkan di kecantikan. Bahaya orang-orang kayak saya kan gitu. Ini problem gitu loh Mbak. Jadi sekali lagi, ini harus evaluasinya mendasar kalau kita mau keluar dari persoalan ini, Mbak. Tadi jangan jadi pengkhianat saya bilang, Mbak. Kita sudah mengkhianati, nggak ada gitu loh politik elektoral. Kita ini kenyang disanjung, Mbak. Wah hebat, negara paling demokratis kan? Lah katanya guru kita Amerika. Ya, sepanjang yang saya tahu sampai hari ini, Mbak, RT sampai presiden nggak pernah dipilih langsung. Ya. Kita yang belum siap, padahal di sana Mbak, partisipasi 42% orang nggak ribut Mbak, di kita ini udah ribut semua. Kita kembalikan ya. Iya, 70% semua yang ribut ini pun nggak paham Mbak. Ya, kalau dia paham ya, dia tahu bahwa partisipasi itu macam-macam Mbak. Ada partisipasi aktif, ada yang partisipasi mobilisasi. Lah kalau 1001% semua dimobilisasi itu apa gitu loh? Ya kan? Bukan isi kepalanya yang kerja, isi tasnya yang kerja gitu loh Mbak. Ini problem Mbak, makanya saya sering ngomong, saya tidak butuh partisipasi.
biarlah 20% sekalipun, tapi 20% ini mampu mengejawantahkan atau mewakili yang 100%. Ketimbang kita dorong semua, tapi mereka di kepalanya cuma satu, nomor piro, wani piro. Habis Republik ini, Mbak. Oke. Ujung-ujung apa? Tayangan korupsi menghiasi layar kaca sepanjang waktu. Konsekuensi. Ya. Konsekuensi dari politik elektoral. Oke. Berarti kalau balik saya tanyakan tadi, ASN lebih baik tidak memilih? Nah, saya juga tidak sepakat itu kalau saya Sepakat, pribadi, karena nggak menyelesaikan masalah. Oke. Jadi masalahnya balik yang ke itu tadi ya, Pak ya? Coba meritokrasi. Akarnya itu tadi dipangkas ya? Kalau mereka pakai meritokrasi, mereka nggak pusing, mereka berlomba menguras isi kepala mereka ya supaya terlihat bahwa mereka punya kapasitas untuk ditunjuk. Dan mekanismenya jalan. Kalau hari ini kan mekanisme itu dibuat seolah-olah, oh ini ada lelang jabatan, tapi semua tipu-tipu menurut saya, Mbak. Oke. Baik. Kalau Bu Mas nih sepakat, Bu? ASN gak usah pilih lah. Biarin saja tetap. Tetap ya. milih Lah Pak Alex ASN. sendiri yang sependapat berarti. Sekarang begini Mbak. Pak Alex kan gak ada beban ya. Iya. Setiap pemilihan pusing ya, Pak. Karena Pak Alex mau melepaskan bebannya. Oke. Begini, kalau kami kan memang penyelenggara itu kan banyak tantangannya. Iya. Apa yang dikatakan Pak Sandiago tadi, tapi tidak semuanya. Saya ada idealisme juga. Nah, karena dalam proses rekrutmen penyelenggara itu kan ada regulasi yang jelas. Mungkin ada, pasti ada yang katanya seperti itu, tapi tetap ada yang profesional. Artinya, saya secara pribadi ketika aturan itu memang jelas, saya bertegang untuk menegakkan aturan itu. Artinya, kalau terbukti ya realita dan fakta hukumnya, apalagi fakta persidangan itu terbukti, kita tetap konsisten. Nah, kita siap dengan risiko. Saya selalu siap dengan risiko, siap diberhentikan ketika itu memang terbukti dan benar. Jadi tidak semua penyelenggara itu dalam tanda kutip ya, masih ada yang benar-benar profesional dalam hal ini. Nah selanjutnya, walaupun seperti apa yang Pak Ade bilang tadi, 20% aja lumayan lah ya. Iya, gitu ya. kita tetap ada yang profesional itu. Karena tidak bisa tutup mata. Penyelenggara itu kan tidak dicabut juga hak pilihnya. Kita tetap memilih, sama kasusnya dengan ASN. Kami tetap memilih, kami dituntut untuk netral. Nah disinilah integritas kita sebagai penyelenggara dibuktikan. Apakah kita ada unsur mengajak dan segala macamnya itu. Nah disinilah kita harus netral pada posisi yang mirip dan hampir sama dengan ASN. Disuruh netral tapi hak pilih kami tetap tidak dicabut. Nah inilah hal yang hebat yang harus kami pertanggungjawabkan. Artinya dengan posisi yang seperti ini kami harus tetap netral. Nah ini sama dengan Pak Alex juga. Mungkin kuncinya ini kali ya Pak ya, dulur-dulur kita nggak usah suruh maju lah Pak. Begini Mbak Tata ya, kalau saya boleh menambahkan sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, pemilih yang disampaikan oleh Pak Sandiago tadi. Jadi ini sekaligus closing statement Bu? Iya. Oke. Titik yang paling besar itu ada di pemilih ya. Pemilih ini memang tidak hanya mungkin 10% yang rasional ya Pak. Kita juga kemarin ada survei waktu saya jadi ketua KPU kan saya buat juga dari Unsri itu saya cuman 10% yang rasional. Tapi tidak menapik, namanya manusia. Kenapa tidak memilih yang sepaham saja, yang sedarah saja? Soal otak, kemampuan, nomor 2 lah. Yang penting dia tuh sana aku, keluarga aku, kawan aku ya Pak. Tidak menapik ini dalam hal pemilihan. Pasti terjadi hal itu. Susah, itu kan hak mereka. Mereka yang punya hak pilih. Kita kan tidak bisa melarang, memaksakan pada pemilih. Jangan pilih yang itu, karena yang itu dalam tanda kutip, misalnya kasar itu ngomong ya, itu buyan, bahasa gitu ya. Jangan dipilih, tidak bisa. Kita dengan pemilih itu kan hak pribadi, hak konstitusional yang ada pada hak pada pemilih. Jadi hak dia mau milih siapa, kita tidak bisa. Nah itulah kami berharap kalau kita pengennya pemilih itu yang rasional. Udah lihat track recordnya, lihat visi misinya, tapi tidak bisa. Ini kan alam nyata, alam dunia, bukan alam di bawah tanah ya. Jadi artinya mereka juga punya kepentingan-kepentingan dan punya ya bagaimana lah, masa dulurku yang calon gubernur yang kata wong buyan aku dak milihnya, dak mungkin kan bahasa kasarnya. Nak buyan nak pintar itu dulurku. Nah itu jadi pemilih itu punya prinsip tersendiri dalam hal memilih itu. Jadi harapan kami sebagai pengawas pemilu, baik secara bagi pemilih itu tetaplah melakukan hal-hal dalam tanda kutip ya, ketika dia memilih harus sesuai, profesional. Pilihlah pemimpin yang akan membawa warga masyarakatnya kepada kemajuan bangsa, kemajuan provinsi dan lain-lainnya. Jadi tim itu harus profesional artinya. Baik.
Pak Alex silakan nih Pak, langsung ditutup dengan closing statement dari Pak Alex untuk mengakhiri perbincangan kita. Ini nggak berasa karena udah mau menuju jam 9 gitu. Silakan terima Pak. kasih ya, kami dari pemerintah, saya mewakili pemerintah kota ya, tetap terus menghimbau kepada khususnya kami ASN di pemerintah kota untuk bersikap netral lah dalam nanti ini dalam tahapan sudah pilkada ya Bu ya. Dan di kesempatan yang baik ini juga mungkin agak sedikit lebar dikit, tapi juga ada kaitannya. Kita pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak PJ Uco, Wali Kota Pak Uco Abdul Rahub dan Menta ini sedang giat-giatnya kita untuk mewujudkan kota ini, kota yang nyaman lah, yang nyaman, yang tentram ya, nyaman untuk didiami ya. Ya, untuk itu kaitannya dengan proses tahapan pilkada ini kami mengimbau kepada bakal calon, saya kira ini saat ini masih bakal calon, kiranya dapat memasang atau mensosialisasikan diri itu pada tempatnya lah, seperti pemasangan banner ya, spanduk dan jangan sampai merusak ya keindahan etika, merusak estetika lah keindahan kota ini. Dan ini kita sudah punya aturannya Perwali nomor 17 tahun 2017, dan kita menghimbau kepada ya bakal calon inilah untuk dapat kita sama-sama menjaga kota ini untuk tetap dalam kondisi yang asri, nyaman lah bagi masyarakat untuk beraktivitas seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alex. Bung Ade silakan. Ya, pertama saya mau ingatkan bahwa bicara demokrasi ketika syaratnya nggak terpenuhi, inilah resikonya. Nah, banyak orang mungkin tidak ketika belajar demokrasi selalu dikasih tahu, dulu pernah ada direct demokrasi di Yunani. Ya, itu menjadi kebanggaan hari ini ketika membahas demokrasi. Tapi tidak banyak orang tahu bahwa pasca kekalahan Yunani dari Sparta abad ke-5 sebelum Masehi, demokrasi ini hilang, Mbak, baru muncul di abad ke-18, 1725. Ini problemnya gitu. Orang tidak banyak tahu. Demokrasi ini bagus betul, Pak. Bahwa Robert Dahl, sang pemuja demokrasi, bilang demokrasi the best but not the best. Kenapa? Ketika dua syarat tidak terpenuhi, hari ini inilah yang terjadi, Mbak. Nomor piro wani piro, dan akan melahirkan koruptor-koruptor baru. Itu satu. Nah, untuk menjawab ini saya menghimbau kepada pemilih bahwa terlalu banyak kontribusi kita dari bangun tidur sampai ketiduk lagi sama negara ini. Ya. Pajak bumi bangunan tiap tahun kita bayar, Pak Alex, ya. Tiap belanja ada PPN, ada PPH, ada retribusi, itu pajak daerah ya kan. Yang ngudut bayar cukai ya kan. Beli tanah kena BPHTB, ya. Pajak kendaraan bermotor tiap tahun kita bayar. Jadilah maksudku, duit kita ini ya deh. Jangan banyak, maksudku kontribusi kita, terus kita berharap 100-200 ribu tapi ngerusak. Dan ya kepada penyelenggara juga saya menghimbau gitu loh, betul-betul lah kerja itu jangan cuma sosialisasi tapi edukasi gitu loh, Mbak. Kalau sosialisasi rasanya rakyat lah tahu lah cukup lah. Yang dibutuhkan hari ini adalah edukasi, baik kepada Bawaslu maupun kepada penyelenggara KPU ya. Jadi betul-betul mengedukasi supaya rakyat tahu siapa yang harus dipilih, supaya rakyat tidak lagi emosional, ini urang diri kan gitu. Urang diri kalau ngerusak untuk apa gitu loh, ya kan? Jadi kita butuh betul-betul pemilih cerdas supaya apa? Supaya kita dapat return take, Mbak, dari apa yang kita berikan kepada negara kita dapatkan gitu. Jadi hari ini kan contoh sederhana, kenapa PPDB ribut? Karena yang dipilih ini nggak pakai otak semua gitu loh, Mbak. Maksudnya nalar sehatnya nggak bekerja. Dia pakai zonasi, tapi ada kalau saya tidak salah yang di kota ini 3 kecamatan nggak ada sekolah SMA-nya. Kan aneh gitu, apa dasar mereka? Mereka sok idealis gitu loh, sok intelektual gitu, tapi mereka lupa mereka melanggar HAM. Saya pikir ini masyarakat harus tahu gitu loh. Ini dampak ketika kita salah memimpin, ya jangan ngeluh ketika ini hasilnya gitu loh. Ya. Ini buah dari apa yang kita tanam. Saya pikir itu, Mbak. Baik. Terima kasih ketiga narasumber sudah hadir di Studio Pro 1 ya. Rasanya kurang 1 jam ya untuk berbincang-bincang masalah ini ya Pak ya, Bapak Ibu. Tapi mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda pula ya. Baiklah, kita harapkan nih pendengar untuk Pilkada 2024 ini, pemilihan serentak 2024 ini ya seperti yang diharapkan, benar-benar kita mendapatkan pemimpin yang memang benar-benar tahu lah ya kerjanya seperti apa nantinya, dan
Yang penting damai, baik itu di nyata maupun di sosial media. Sosial media tuh lebih ini lagi Bu, lebih heboh lagi ya. Baik, terima kasih Dr. Antus Haji Alex Ferdinandus MSI, Asisten Administrasi Umum, Asisten 3 Setda Kota Palembang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Mas Suryati, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumsel. Terima kasih. Pak Ade Indra Caniago, pengamat politik. Terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian dialog pasca pemilu Palembang pagi ini, netralitas ASN pada Pilkada 2024. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga bersama kami di 0711369977 dan 082179279090. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di dialog Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.